Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para rekan-rekan pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih profesi seorang masinis itu seperti apa ya. Profesinya dari mulai pembentukan sampai dinas menjadi seorang masinis. Ini sengaja saya memakai atribut seperti ini supaya kalian ada gambaran nanti seragamnya seperti ini untuk masinis ya, baik masinis KRL maupun masinis AI hampir sama, yang membedakan cuman akta lambangnya aja seperti ini. Ini yang versi pakai baju ya, belum yang versi pakai jaket. Nah, di sini intinya itu saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan masinis dan pas pekerjaannya ya, pas dilintas seperti apa, pekerjaannya seperti apa, risikonya seperti apa, akan saya kupas tuntas di sini. Sekarang coba kalian pikirkan apa itu masinis itu apa sih gitu. Nah, masinis itu apa? Supir kereta ataupun pengendara kereta apa ya? Nah, untuk masinis ini ternyata masinis berasal dari kata mesin ya, mesin atau juru mesin normalnya ya, atau masinis. Masinis ini merupakan salah satu pemimpin perjalanan di dalam KRL atau di dalam kereta pada saat dinas. Kalau dulu itu pemimpin perjalanan di kereta itu yaitu kondektur ya yang memimpin, kalau sekarang masinis ya. Terus untuk pembentukannya seperti apa pembentukan masinis ya? Setelah kalian semua dinyatakan lulus nanti di rekrutmen dan kemudian kebetulan sekali formasi kalian adalah formasi masinis, nanti kalian akan mengikuti pendidikan yang sangat panjang. Untuk mencapai yang namanya masinis ini perlu banyak sekali perjuangan, sangat panjang. Setelah kalian dinyatakan lulus, maka akan dididik di BPTP, Balik Teknik Perkeretaapian. Untuk masinis yang lokomotif, maka akan dididik di BPTP Jogja, Darman Prasetyo ya. Untuk yang KRL, maka akan dididik di BPTP Sofyan Hadi ya, Bekasi. Jadi setelah kalian lulus itu maka akan dididik untuk mendapatkan suatu kecakapan. Nah, ini masinis itu banyak sekali kecakapannya ya. Jadi tidak langsung daftar lulus jadi masinis, enggak ya. Kayak kecakapan namanya O61. O61 ini diklat awak sarana perkeretaapian. Nah, diklat awak sarana perkeretaapian ini dilaksanakan selama 6 bulan. 6 bulan bro, jadi lumayan lama juga ya, 6 bulan, setengah tahun kalian digembleng untuk hanya mendapatkan O61 awak sarana perkeretaapian. Di situ kalian akan digembleng mengetahui tentang kereta api, tentang misal di lokomotif, kalau KRL semua dibahas semua, itu dari tipe 6000 Metro, 8000, CR205 semua dibahas itu ya. Semua akan dipelajari di situ. Terus untuk peraturan juga situ ya. Peraturan dinas orang masinis itu, buku kalian segini nih. Nanti buku kalian pas pendidikan itu sampai berat bawahnya. Itu ilmunya harus kalian makan di situ, semua harus kalian serap semuanya, karena itu adalah bekal nanti ketika dinas ya. Bekal nanti ketika dinas. Terus di BPTP itu kalian juga akan dididik semi militer ya, semi militer. Kenapa saya ngomong semi militer? Karena di situ kita diajarkan disiplin benar-benar ya. Nanti ada dari tim ini ya, tim ininya dari tim angkatan darat itu biasanya. Kalau saya dulu dari angkatan darat ya, ada 2 personil yang melatih kita, yang mengawasi kita dari pagi sampai malam 24 jam situ. Contohnya, contoh ini ya sebagai gambaran contoh kegiatan O61 ya, O61 di BPTP ya. Saya kan di KRL, jadi di BPTP Bekasi ya.
di WPTP Bekasi itu dari jam 4 subuh itu sudah bangun ya, semua dibangunkan pakai alarm ya, pakai alarm dibangunkan semuanya, sholat, habis sholat olahraga, langsung olahraga, lari-lari, intinya sambil nyanyi ya, nyanyi macam-macam lah, jalan kereta semua nyanyi gitu kan. Jam 4 sampai jam 6 ya. Jam 6 kemudian jam 7 makan, selesai makan, mandi, jam 8 kumpul, upacara, kemudian selesai upacara masuk kelas, mulai belajar tuh dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Pokoknya kegiatan gitu rutin terus ya, sampai kalian nanti tiba di acara praktek. Nanti ada praktek ke dipo-dipo ya, praktek ke dipo-dipo. Nanti di dipo itu akan berbagai macam jenis KRL. Untuk yang KRL ya, untuk kebetulan saya kan di KRL, berbagai macam jenis kereta akan dipelajari di situ ya, dipraktekkan, lihat komponennya apa, sistemnya apa, itu dipelajari. Karena sistem ini ya, penggerak dari KRL itu berbeda-beda jenisnya ya, walaupun sama ya menggunakan listrik, tapi sistem traksi ya, sistem traksinya itu berbeda-beda, dari 8000 ke 05 itu sangat berbeda semua ya. Di situ dipelajari semua, dikupas semua, kelistrikannya apa dikupas semua ya. Nah nanti setelah kalian itu praktek di situ, kemudian nanti masuk lagi ke WTP, dites lagi ya, apa ilmu yang didapatkan dari praktek itu secara tertulis ya. Semuanya secara tertulis akan dipraktekkan kembali. Kemudian setelah 6 bulan di WPTP Bekasi, sebelumnya nanti akan ada praktek jalan ya. Praktek jalan itu kalian akan melihat cara kerja atau CKM, cara kerja masinis di lintas itu seperti apa. Nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok ya, misalkan 10 kelompok, 5 orang ke depan dulu nih, ke depan buat melihat cara kerjanya masinis seperti apa. Nanti didampingin sama instruktur dari ini ya, dari UPT masing-masing. Misalkan UPT Bogor nih, mendampingi 10 siswa buat ngawal kegiatan CKM atau cara kerja masinis di lapangan gitu. Jadi nanti kalian itu akan dibagi menjadi 5 ya, 5 orang di kabin depan, 5 orang menunggu di kereta belakang gitu. Nanti gantian melihat cara kerja masinis seperti apa di lintas. Setelah kalian dinyatakan lulus dari BPTP, maka kalian akan terjun kirim ke UPT masing-masing ya. Nanti UPT itu di rolling. Jadi sebulan kalian di UPT Bogor misalnya, sebulan lagi pindah ke UPT Serpong, sebulan lagi pindah ke UPT Rangkas misalkan, sebulan lagi pindah ke UPT Bekasi. Jadi muter-muter gitu lah, muter-muter. Dan prosesnya memang nggak instan ya untuk khusus ini ya, masinis ya. Untuk masinis ini prosesnya memang lama, prosesnya lama. Kemudian setelah kalian dititipkan di UPT masing-masing, kalian akan seperti halnya bahasanya stoker ya. Stoker itu asisten bukan itu kan. Jadi berjuang lagi untuk mendapatkan gelar asisten ya, dengan harus punya mengantongi 2000 jam itu baru. Setelah 2000 jam maka kalian akan mendapatkan ini ya, asisten ya. Nanti kan dikasih pangkat asisten masinis ya. Nah, untuk mendapatkan 2000 jam, setelah kalian dinyatakan 2000 jam dapat, maka kalian akan dikirim lagi pendidikan lagi dikasih lagi ya, untuk KRL ya, atau untuk masinis di BPTP Darman Prasetyo Jogja ya. Nanti kalian setelah mendapatkan 2000 jam ini pendidikan lagi ya, pendidikan namanya O62 itu kecakapan sebagai seorang asisten. Nah, itu prosesnya memang panjang ya. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk seorang masinis, mencetak seorang masinis memang mahal ya. Prosesnya sangat banyak sekali.
Ini mohon maaf, bukan berarti saya bicara di sini tuh merendahkan ataupun menganggap sepele pekerjaan profesi yang lain, enggak. Cuma memang prosesnya itu untuk menjadi seorang masinis itu memang lama ya, lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Beda dengan misalkan kita masuk langsung pendidikan sebentar terus langsung jadi udah. Enggak, ini prosesnya beberapa saringan ya, beberapa saringan. Karena bisa jadi dalam prosesnya itu kita nggak mampu, kita nggak nyampe untuk menjadi seorang masinis, baru menjadi seorang asisten aja udah nggak bisa lanjut lagi, karena banyak sekali ya pendidikannya. Contoh O62, setelah O61 O62, O62 di Bekasi dididik lagi 2 minggu misalnya. 2 minggu di situ materi-materi tentang seorang asisten masinis semua digembleng di situ. Keluar lagi dari WTP selama 2 minggu itu, kemudian dihadapkan dengan sertifikasi Dirjen KA. Sertifikasi Dirjen KA ini memang diselenggarakan oleh Dirjen Perkeretaapian. Seperti ini, nanti kan dapat smart card seperti ini ya. Nih, smart card sebagai bukti bahwa kita ini punya kecakapan. Tuh, tanda pengenal kecakapan dari Dirjen KA. Jadi untuk asisten pun dapat ya, dengan syarat harus 2000 jam juga ya. Kedua, setelah mendapatkan kecakapan itu akan didinaskan bersama masinis ya, berdua nanti berdinas bersama masinis. Baru tuh setelah proses yang lama ya, yang lama bisa ya 2 tahun 3 tahun lah baru bisa asisten ya. 2-3 tahun baru bisa asisten, nggak mudah. 2-3 tahun. Ini adik-adik angkatan saya ini memang agak lama juga sekarang ya, lumayan ya. 2-3 tahun dulu baru asisten. Nah, setelah itu baru ini apa namanya, dinas sama sini sampai 2000 jam lagi. Setelah 2000 jam lagi baru jadi masinis ya, 4000 jam. Tapi belum jadi tuh, belum langsung setelah 4000 jam ikut dinas langsir dan sebagainya itu belum ya. Kalau sudah 4000 jam baru dimasukkan ke pendidikan O64 ya, O64, pendidikan O64 atau kecakapan sebagai seorang masinis. Nanti dikirim lagi ke Bekasi lagi, dikirim lagi Bekasi, dididik lagi selama hampir bisa sampai 3 minggu lah. Kalau O64 itu memang agak lama ya, 2 minggu ya, 2 minggu di Bekasi didikan itu. Dikirim, digembleng lagi di situ tentang seorang masinis itu seperti apa, digembleng macam-macam lah semuanya, karena ini nanti akan turun di lintas sendirian ya. Setelah lulus dari O64 pendidikan di BPT Bekasi, maka akan dikirim lagi ke OPT masing-masing, kemudian diajukan lagi untuk tes sertifikasi Dirjen KA, mendapatkan smart card seperti ini ya, smart card seperti ini atau nih smart card, surat izin kecakapan sebagai mengenal kecakapan, tanda pengenal kecakapan seorang masinis. Sini ada masinis ini, maaf saya lupa menjelaskan ya. Kalau untuk masinis pertama itu asisten, masinis muda itu ya masinis bukan asisten masinis muda. Jadi kalau udah masinis muda. Nah, di sini juga tanda pengenalnya ada kecakapan awak sarana berpenggerak. Nih, nanti ada manual dan ini ya. Pokoknya untuk KRL dan lokomotif itu biasanya pengenalannya tulisannya manual ya. Karena masih ini ya, apa namanya, benar-benar 100% mengandalkan masinis ya. Kecakapan berpenggerak manual itu ya, karena masih murni mengandalkan kita masinis itu ngerem apapun kita. Beda dengan sistem yang sudah mengandalkan mesin, misalkan mesin itu kayak MRT gitu kan ya, masinis tinggal duduk, tinggal
Pengoperasiannya kalau di KRL itu 100% ya, untuk manual ya 100% itu ya dengan ini, dengan manusianya atau masinisnya. Kalau untuk di misalkan MRT itu kan memang bener ada masinisnya, cuman ya dia setahu saya ini, mohon maaf barangkali salah, ya tetap dikontrol sama mesin gitu keretanya. Kalau masinisnya tetap ada, cuman dia pengendaliannya di saat darurat aja gitu. Kalau di KRL dan lokomotif memang murni semuanya digerakkan oleh masinisnya, manusianya sendiri gitu kan. Terus untuk ini ya, untuk setelah menjadi masinis 4.000 jam kemudian mendapatkan sertifikat dari Dirjen Perkeretaapian, maka teman-teman akan diuji kembali oleh UPT setempat ya. Setelah diserahkan, diuji kembali nih, layak enggak menjadi seorang masinis gitu, layak enggak. Prosesnya memang tidak semudah itu ya. Setelah dinyatakan layak, kemudian diuji coba ya, didampingi uji masinis ya, menjalankan kereta, diuji sama instrukturnya, didampingin misalkan lintas mana nih di bawah nih, didampingin cara pengeremannya, cara sikapnya dalam menghadapi masalah, itu kan diawasi ya. Kemudian baru setelah dinyatakan cakap, maka akan dilepas, tapi tetap didampingi sama masinis seniornya. Jadi ada dua, masinisnya ada dua nih. Didampingi sampai dia itu benar-benar dinyatakan mampu sampai dinyatakan mampu menjadi seorang masinis, kemudian dilepas, barulah sah menjadi masinis, dilepas ya. Nah ini saya ada kurang nih menjelaskan bahwa setiap masinis itu harus memang menguasai banpak dulu ya, Jadi banpak itu adalah mengenal lintas ya. Sebelum mengenal lintas sih dari mulai asisten ya, saya belum menjelaskan dari awal ya. Jadi ya, setiap masinis yang didinaskan itu harus mengenal lintas ya, mengenal lintas itu ya bentuknya O63. Jadi lintas yang dilalui harus dikenal ya, di tikungan di mana, lengkungan di mana, sinyal di mana, harus dikenalin semua ya. Nah itu ada sertifikatnya juga ya. Jadi kalau dihitung-hitung rata-rata teman-teman setelah berjuang menjadi masinis itu 5 tahun tuh baru bisa menjadi seorang masinis. 5 tahun bro, memang perjuangannya luar biasa untuk menjadi seorang masinis ini, karena masinis ini memang merupakan salah satu ujung tombak. Apabila masinis salah, itu tidak bisa ditipek lagi, kayak kantor kan salah nih, wah bisa ditipek nih, tapi kalau masinis salah, nyawa bos, taruhannya bos, nyawa. Makanya di sini digembleng benar-benar ya, pembentukannya tidak main-main ya. Apabila memang kalian itu kurang cakep, kemungkinan bisa dipindah di unit lain ya, unit lain masih terbuka lah buat kalian, karena proses perjuangannya memang agak lama untuk masinis, dan biaya yang dikeluarkan pun sangat luar biasa ya. Biaya dikeluarkan untuk seorang mencetak sebagai seorang masinis, biayanya luar biasa ya. Hari pendidikan O61, O62, O63, O64, sertifikasi dirjen, malah luar biasa. Oke. Itulah gambarannya seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aktivitasnya ya, aktivitasnya seorang masinis itu seperti apa ya, aktivitasnya. Wah, bahkan ada yang bilang seperti ini nih, wah masinis mah kerjanya cuman gas rem aja gitu, ngegas ngerem biar selesai. Wah, mungkin sebagian orang yang belum tahu ataupun teman-teman yang belum punya gambaran masih seperti gas rem ngegas ngerem itu saya katakan salah besar ya teman-teman, salah besar. Enak masinis mah gaji gede, pekerjaan ringan, wah salah besar teman-teman. Seperti yang saya katakan bahwa masinis itu berisiko tinggi. Kenapa? Yang di bawah itu ribuan orang ya, ratusan orang ya yang di bawah.
Seperti contoh di KRL ini kalau jam-jam padat, satu kereta atau kalau dulu kan gerbong, kalau sekarang kereta. Kereta itu bahasanya buat manusia, kalau gerbong kan buat barang gitu. Satu kereta, misalkan KRL itu ada SF10 atau 10 kereta, 10 kereta yang dirangkai. Itu satu kereta itu misalkan 1000 orang, berarti 10.000 orang. 10.000 orang tuh nyawanya ada di masinis. Jadi berat sekali tugasnya masinis, bener. Nggak semudah yang dibayang, oh enak nih tinggal rem gas rem, enggak juga. Semua panca indera, semua panca indera yang ada di kita ini sebenarnya masih itu bergerak semua ya. Semua mata mengawasi semboyan, tangan bergerak melakukan tunjuk sebut nih, 5 berjalan, masinis ada tunjuk sebut namanya ya. Jadi semua bergerak. Terus nih tangan kiri untuk melakukan unset atau tenaga ya. Tangan kanan untuk melakukan pengereman. Ini yang gas rem itu ya katanya itu. Terus kaki kiri itu menginjak alat yang namanya deadman ya. Deadman itu semacam alat pengaman apabila si masinis ini mengantuk ataupun hilang kesadarannya. Ini cara kerjanya deadman ini apabila diinjak, ini kan diinjak kalau di KRL ya, diinjak 60 detik dia akan berbunyi, dilepas 4 detik dia akan berbunyi, kemudian emergency. Iya, emergency, makanya emergency ada waktunya sih, titit gitu, 4 kali bunyi, tes. Maka ini kaki kiri seorang masinis itu gerak mulu, tek 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 tek. Jadi nggak cuman tangan, semua yang main. Nah untuk kaki kanan itu mainin namanya suling KRL atau umumnya klakson gitu. Jadi semuanya bergerak nih, kayak kita lagi jahit aja, ngejahit semua gerak. Itu cuman bukan gas rem aja. Nah belum lagi nanti di lapangan itu kita harus memperhatikan beberapa komponen di situ ya. Komponen ini ya, apa kayak manometer, komponen alat ukur listrik. Terus nggak sembarangan juga ya teman-teman, terutama di KRL ini memang sangat padat ya. Depan belakang itu kita itu jarak antara kereta dan depan itu sangat dekat sekali ya. Ini depan tuh sinyal udah merah nih, depannya berarti ada kereta. Itu KRL tuh butuh konsentrasi yang tinggi, sangat tinggi khusus untuk KRL ya. Khusus untuk KRL ini memang konsentrasi yang tinggi dari seorang masinis. Seorang masinis konsentrasinya harus tinggi banget. Di samping kita harus sering rem di stasiun, misalnya contoh Bogor Jakarta 25 stasiun, berarti 25 kali ngerem di stasiun. Mengawasi naik turun penumpang juga tuh. Lah untuk masinis KRL ini memang beda dengan masinis lokomotif, karena masinis KRL ini kabin belakangnya penumpang, ini kaca dibuka tirai, kayak akuarium penumpang bisa nonton di sini nih kegiatan masinis seperti apa, diawasin bisa ya, kegiatan masinis itu bisa dilihat dari situ. Belum lagi nanti ditambah dengan CCTV itu untuk mengawasi ini ya, masinis itu bisa diawasin dari CCTV sama pimpinan di situ ya. Jadi kita semua itu untuk aktivitas itu semua diawasin, dikontrol ya, baik oleh pimpinan yang ada di monitor di CCTV maupun penumpang yang di belakang itu bisa ngeliat kita ya. Jadi benar-benar untuk kinerja masinis KRL itu luar biasa sekali ya. Karena apa? Ini demi keselamatan ya. Apabila kita melakukan suatu pelanggaran, karena resikonya terlalu berat untuk masinis ini, nggak boleh ada salah untuk masinis ini. Oh ya, terus jam kerjanya seperti apa? Jam kerjanya mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, jam kerja masinis seperti apa ya? Ini kalau di KRL ya, karena saya kan di KRL, jadi saya akan memberikan gambaran di KRL ya. Sini teman-teman ada yang tahu nggak?
keberangkatan KA pertama misal dari Bogor jam berapa. Oh ya jam 4 005 misal 405 berarti persiapan masinis itu secara peraturan dinas 45 menit sebelum berdinas itu sudah lapor ke penyelia, lapor ya di kantor harus. Tapi pada kenyataannya bisa dinas jam 4.05, jam 2 itu udah bangun. Kenapa jam 2 itu udah bangun, mandi, persiapan semuanya udah acuh. Jadi intinya tidak 45 menit ya, lebih malah. Bahkan teman-teman yang di masinis lokomotif lebih lagi karena mereka pemeriksaan, penyambungan dan sebagainya lama ya. Kalau di KRL mungkin masih bisa 1 jam sebelum dinas itu masih bisa ya. Setelah beres semuanya pakai baju, kemudian lapor. Kalau KRL lapor ke penyelia untuk siap dinas, mengisi daftar hadir, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan di poskes ya. Poskes dicek dulu nih, kita nih dicek dulu semuanya nanti. Kemudian setelah hasil dari pemeriksaan kesehatan itu sempurna, boleh dinas, maka laporan lagi ke penyelia. Nah di penyelia ini nanti di asesmen, namanya asesmen singkat. Jadi kita kan ditanya-tanya ya, kamu siap dinas enggak, bawa kereta jenis apa, terus kalau ada gangguan seperti ini kamu reaksinya seperti apa gitu kan. Ditanya-tanya juga di penjelas itu. Kemudian ada tes tunjuk sebutnya juga. Jadi ada proses lagi. Lumayan juga, walaupun wawancara singkat juga lumayan memakan waktu ya. Kalau kitanya kesiangan ataupun kita terlambat itu bisa bahaya ya. Karena minimal itu untuk wawancara singkat aja 15 menit ya. Minimal 10 menit lah untuk pagi hari. Setelah itu baru kita laporan ke pengawas KA atau ini ya ke Dipo. Misalnya yang dari Dipo tuh laporan dulu, Dipo ngambil T200, kita cek dulu tuh, ada cek sheetnya, dicek dulu rangkaiannya. Setelah rangkaian bagus baru laporan lagi ke Diponya bahwa siap dinas, baru kereta keluar. Macam-macam, wah rumit lah pokoknya, bener asli nggak bohong. Tapi kalau sudah terbiasa ya insya Allah udah bisa lah. Kenapa saya bilang rumit? Karena pemeriksaannya tuh bener-bener kita ya inilah cek lah, karena belum tes gerak tes apa, jadi karena itu berhubungan banget dengan keselamatan ya. Bila kita tidak teliti itu bahaya. Itu prosesnya. Kemudian keluar Dipo ataupun setelah pengecekan hasil, laporan dulu ke PAP ya. PAP itu ya panjangan tangan dari PPKA ya. Ya PAP itu pengawas peron yang membantu PPKA dalam hal urusan administrasi. Laporan nanti dikasih ini catatan-catatan sama PAP tentang perjalanannya seperti apa di lintas. Nah, nanti di situ kita baca. Kemudian 10 menit sebelum kereta berangkat itu harus ada standby di KB, nongkrong 10 menit sebelum berangkat udah standby. Nah setelah itu dikasih semboyan 40, 41, kemudian 35 kereta berangkat. Nah di situ begitu kereta berangkat itu udah kita mulai kerja lagi ya, gerakan tenaga berangkat. Belum meninggalkan stasiun kita melakukan pengereman dulu, uji pengereman dinamis. Jadi kita ngerem dulu nih, walaupun sudah diuji rem juga begitu baru berangkatan pertama kita ngerem dulu, set bagus nggak pengeremannya, peset ulangi lagi, oh bagus dilanjut, set di lintas terutama di lintas Jabodetabek ini memang sangat rawan ya teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang tidak ini ya, tidak apa ya namanya, diacu lah, tidak peduli dengan adanya
KRL ataupun kereta-kereta yang melintas di rel itu, sehingga banyak sekali yang namanya kecelakaan, terutama di lintas Jabodetabek ya. Hampir setiap minggu ada aja orang yang menabrakkan diri ke kereta, bahkan kendaraan bermotor gitu kan. Ada aja ya. Karena apa? Karena mereka tidak peduli gitu kan, masih acuh walaupun rumah-rumah mereka itu di pinggir rel ya, tapi mereka kurang memperhatikan KRL itu, bahkan masih salah dalam melihat kereta datang gitu kan, acuh lah pokoknya, lewat aja gitu. Bahkan yang lebih sering itu di perlintasan-perlintasannya, begitu kereta udah lewat seperti ini, dari belakang itu, dari samping itu ada lagi, nah dia langsung nyebrang aja besok gitu, nggak ekornya selesai dia langsung nyebrang pakai motor. Nah taunya di sini ada kereta lagi, sabarannya nggak ada yang sama sekali. Banyak melintas Jabodetabek ini, banyak banget kan, tiap minggu tiap hari bisa kalau dihitung-hitung ya. Karena manusianya tidak ada kesadaran ya, tidak ada kesadaran sama sekali bahwa dia itu sedang melintas di rel. Bahkan ada yang menyamakan seperti ini ya, seperti di angkot saja, seperti di angkot ya, seperti di angkot itu ya, kita mau nyetop angkot nih, pasti kita nengoknya ke kanan ya, karena angkot atau mobil itu arahnya dari kanan, kalau kereta kebalik dari kiri. Makanya disarankan bagi para pengguna jalan yang akan menyeberang di rel itu, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kanan. Jadi apabila ada kereta datang normal dari kiri, itu kita aman. Apabila ada kereta yang langsir mundur misalnya dari kanan, aman juga. Jadi perlu diperhatikan ya bagi para pengguna jalan, sebaiknya apabila pengen menyeberang itu tengok kanan dan tengok kiri. Apabila menyeberang di perlintasan ataupun rel yang bukan jalan ya, tidak ada penjaganya ya. Yang saya tidak habis pikir, dijaga aja dilanggar gitu loh, dijaga itu perlintasan yang dijaga aja dilanggar. Kayak kejadian kemarin di Medan yang lagi rame ya, angkot menimbulkan korban jiwa sampai. Jadi itu kadang-kadang orang itu nggak tahu ya, nganggapnya apa, roti atau bantal itu, kereta empuk gitu kan. Sangat berbahaya sekali ya, karena apabila kereta sudah dekat itu maka akan terjadi medan listrik ya, medan magnet yang bisa mematikan mesin kendaraan ya. Makanya hati-hati teman-teman, harus berhati-hati bagi para pengguna jalan ya. Ya kembali lagi ke topik Mas ini. Jadi Mas ini setelah berdinas, kemudian dia dilintas itu, maka di situ kita harus konsentrasi tinggi seperti yang saya ceritakan awal. Karena frekuensi kereta di Jabodetabek ini khususnya itu sangat dekat teman. Bedanya 5 menit teman-teman. 5 menit bedanya. Nanti pada saat dilintas itu bukan 5 menit lagi ya, depannya udah merah, itu depannya ada kereta, jadi gini kita ngantri. Meleng sedikit habis itu, meleng sedikit bahaya banget. Makanya khususan untuk lintas Jabodetabek ini, rumah saya acungin jempol lah masanya. Konsentrasinya benar-benar luar biasa tinggi sekali konsentrasinya, nggak ada istirahatnya lah, habisin semuanya. Bogor Jakarta misalkan, pokoknya luar biasa lah. Maka teman-teman yang mendaftar formasi ini, siap-siap aja ya, baik itu masinis KRL, terserah penempatannya mana tuh, mau masinis KRL, mau masinis railing, mau masinis lokomotif, itu nanti akan diatur oleh perusahaan penempatannya ya. Jadi teman-teman tidak bisa memperkirakan ya, wah saya daftar di sini nih, wah nanti saya jadi masinis lokomotif, belum tentu. Wah saya jadi masinis KRL, belum tentu ya. Belum tentu. Nanti kalian akan dibagi-bagi nih, kamu pendidikan di sini, kamu akan diatur sama perusahaannya. Teman-teman saya itu banyak dari Surabaya, dari Madiun, dari Jawa Timur, Jawa Tengah,
banyak, dari Medan, Sumatera juga ada. Jadi untuk mendaftar di formasi masinis ini memang harus siap juga ditempatkan di mana saja ya. Kemungkinan besar bisa ditempatkan di mana saja. Jadi tidak jaminan kalian itu ditempatkan di tempat kalian ya, nggak jaminan juga ya. Setelah proses yang sangat panjang ini, maka kalian akan dinyatakan masinis dan lulus seperti dan berdinas seperti itu, seperti ini sampai dilintas sampai mengalami beberapa kejadian. Itu akan menggembleng mental kalian ya, mental kalian sebagai seorang masinis. Karena masinis ini akan membawa suatu rangkaian yang sangat panjang dan tanggung jawabnya itu ya ada di masinis. Karena setiap kejadian yang terjadi, misalnya masinis melanggar atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu pasti yang akan banyak ditanya ya masinis ini. Karena yang seperti yang saya katakan bahwa masinis, terutama masinis lokomotif, masinis listrik, KRL itu manual sistemnya. Yang bertanggung jawab itu ya SDM-nya, manusianya, masinisnya, yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan KRL atau kereta itu masinisnya. Tidak pakai sistem-sistem yang lain, manual, masih menggunakan masinisnya. Makanya kita ini sebagai masinis memang benar-benar sangat digembleng ya. Risiko yang dihadapi memang sangat tinggi. Makanya bagi teman-teman yang memilih formasi masinis itu saya salut banget karena ini resikonya sangat tinggi banget tuh masinis. Kalau nggak nyawa ya penjara, iya, kalau nggak nyawa ya penjara. Sudah banyak kok, sudah banyak buktinya. Saya nggak perlu ngobrol lagi tentang beberapa masinis yang sudah kehilangan nyawanya kan di lintas ini karena beberapa kecerobohan dari pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Contohnya angkot nyelonong atau kontainer, apalagi dari kesalahan masinisnya. Tapi jarang sih untuk kesalahan dari masinis sendiri. Biasanya memang karena masyarakat di kita itu masih kedisiplinnya rendah ya, masih rendah. Jadi kebanyakan di situ kita banyak hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi ya. Jadi taruhannya besar sekali teman-teman, taruhannya ya nyawa. Masinis itu makanya sebagai garda depan di kereta api ini, taruhannya nyawa. Masinis manapun mau masinis LRT, MRT, lokomotif, KRL, semua itu taruhannya nyawa. Karena masinis itu bukan di belakang katanya, tapi di depan ya. Karena di depan, dan di depan ini rawan banget, rawan apabila terjadi tumburan. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kitanya tidak SOP, kita sudah SOP pun tetap aja ada ya. Kita sudah SOP nih. Contoh, kita berangkat dari stasiun A, di stasiun B itu ada lengkungan itu ada perlintasan liar. Di situ melintas, ternyata begitu kita kecepatan lagi berjalan, di kereta lagi berjalan, tahu-tahu di lengkung itu ada mobil nyelonong, mobil truk pengangkut pasir. Udah amsyong, udah gini aja nih, set, yang lipet KRL. Apalagi KRL kan bodinya ya bukan body ya stainless gitu kan, hanya tidak serta-merta kita itu dididik, tidak asal-asalan masinis itu dididik, digaji dengan gaji yang lumayan lah dibandingkan pegawai yang lain ya, yang satu golongan ya. Karena resikonya itu seperti itu ya teman-teman. Resikonya kita sebagai seorang masinis itu memang resikonya tinggi banget resikonya. Satu kesalahan itu sangat fatal, di samping nyawa sendiri juga nyawa penumpang. Tapi alhamdulillahnya ya sekarang untuk lintas Jabodetabek ini ada pagar pengaman buat mengamankan jalur kereta ya. Pagar besi ya,
Tetapi sudah dipagar aja ya masih aja ada pelanggaran-pelanggaran ya. Sudah dipagar saja sudah masih ada pelanggaran-pelanggaran. Makanya di situ kita dituntut untuk lebih waspada lagi. Makanya kan di kita itu ada namanya sistem tunjuk sebut ya. Sistem tunjuk sebut ini sistem mengadopsi dari Jepang ya, dari Jepang. Jadi kita tunjuk-tunjuk apa namanya, pas di lintas kita tunjuk, misalkan dia ada semboyan apa kita tunjuk. Perlintasan pun kita awas, perlintasan itu tunjuk ya, semua itu tunjuk untuk menjaga konsentrasi orang masinis. Karena lintas yang kita hadapi ini masih lintas Indonesia ya, dikatakan lintas Indonesia lebih ekstrim ya dibandingkan lintas-lintas yang Jepang itu kan. Indonesia lebih ekstrim, apa aja bisa lewat ya, mau tukang cuangki, tukang somai, gerobak dorong, tukang sampah, mobil bak, kontainer, bisa aja nyelonong ya, nyelonong. Iya, sudah perlintasan sudah nutup masih nyelonong. Tuh istimewanya hidup di Indonesia seperti itu. Makanya masinis Indonesia paling keren, paling keren itu, paling kerennya gitu, karena orang-orang yang di sekitarnya juga keren-keren, nggak memperdulikan nyawa ya. Nyawa itu kayak double lah, nyawa itu kayak rasa double gitu. Itu perlintasan nutup langsung set nonong. Malam hari nih kalian di bawa motor misalnya, wah perlintasan nutup nih, langsung nonong ngeset, ketabrak, yes. Karena kecepatan kereta itu tidak bisa diprediksi oleh kalian ya, nggak bisa bos, nggak bisa. Misalnya kecepatan kereta per 1 detik itu bisa 30 meter ya. 1 detik 30 meter kecepatan. 1 detik tuh untuk lintas kecepatan di Jabodetabek itu maksimal itu 63-an lah, 63 kecepatannya. Cuman perputaran roda di atas rel beda dengan ban ya kecepatannya. Kalian tidak bisa memprediksi, tutup nih, masih jauh nih katanya, set mainnya per detik bro, 1 detik 30 km per jam. Kalau kamu set telat dikit, just ajar, nah repot. Ntar orang tuanya datang, ini anak semata wayang saya ketabrak kereta. Iya, di mana bu? Di perlintasan. Nah ya salah, karena perlintasan itu sudah diamankan ya, sudah ditutup kan, ditutup masih melanggar gitu kan. Jadi tolong teman-teman, bagi yang mendengar video ini, sebagai pengguna jalan yang baik, taati ya, taati peraturan di lintas ya, terutama untuk yang di palang-palang pintu itu. Kalaupun teman-teman melintas di jalan tikus atau palang pintu yang sengaja dibuat oleh warga, kanan kiri tidak ada, ini kanan kiri kalian harus melihat ya, tengok kiri tengok kanan, aman baru jalan. Hati-hati apabila menyeberang di lintas lengkung ya, lengkung itu, karena nggak tahu kalian sebelahnya apa. Karena KRL ini sangat halus sekali, halus suaranya, halus banget suaranya. Dengan listrik dan kecepatannya pun lumayan ya, 1 detik bisa 30 meter ya, cepat habis. Makanya selalu hati-hati ya dalam menyeberang perlintasan, baik yang dijaga ataupun perlintasan liar yang dibuat oleh warga, itu lebih berhati-hati lagi. Oke, kembali lagi ke topik masinis ya. Jadi teman-teman yang memilih profesi ya, formasi sebagai masinis itu saya ucapkan selamat. Saya acungin 2 jempol nih. Kalian adalah orang-orang yang berani untuk mengambil resiko ya. Resiko kenapa? Resikonya tinggi banget bro, tinggi banget. Makanya masih di sini tiap bulan pun digembleng tetap. Namanya ada uji petik untuk memaksimalkan diri seorang masinis, uji tunjuk sebut, pembinaan dengan instruktur, dibina full lah. Iya, dibina full. Jadi
nggak sembarangan ya untuk mencetak seorang pribadi, seorang masinis. Keluarganya dikontrol, ditanyain punya utang berapa, semuanya tentang keluarganya itu ditanya, karena keluarga seorang masinis pun mendukung ya. Keluarga seorang masinis itu mendukung aktivitas suaminya nanti setelah bekerja. Takutnya apabila dalam rumah tangganya saja sudah tidak harmonis, sudah rusak, maka masinisnya nanti stres dan membuat suatu kejadian yang tidak diinginkan gitu Pak saat dilintas. Jadi jangan salah, nggak tahu saya kalau di staf-staf yang lain ataupun di formasi yang lain itu apakah keluarganya pun ikut-sertakan ya. Iya, karena apabila masinis ada masalah keluarga di lingkungan, di penyaringan, di asesmen aja udah dia lulus ya. Saya tanya, kamu ada masalah nggak? Kalau ada masalah keluarga udah nggak bisa dinas gitu, nggak bisa dinas, selesaikan dulu masalah keluarganya. Bahkan bisa tidak didinaskan dulu, karena itu sangat mengganggu sekali, karena pekerjaan seorang masinis itu adalah konsentrasi yang tinggi ya. Jangan salah ya, dituntut untuk konsentrasi yang tinggi. Makanya teman-teman jangan kaget kalau nanti menjadi seorang masinis itu keluarganya pun akan diikut-sertakan dalam kegiatan dinas, tapi di luar dinas gitu, maksudnya dalam arti kepembinaan. Kalau yang sekarang kan Zoom meeting ya, lagi masa-masa corona ini. Kalau sebelum corona itu para instruktur KPT main ke rumah ya, melihat tuh kondisi anak buahnya, kondisi masinis seperti apa kan dilihat ya, kondisi keluarganya. Karena peran dari keluarga itu sangat penting sekali ya, peran dari seorang keluarga yang mendukung kinerja suaminya seperti masih sangat penting ya. Ekonomi juga juga didata. Maksudnya didata ya, jangan sampai nanti perekonomian masih yang buruk itu menjadi penyebab suatu kejadian yang tidak diinginkan pada saat dinas. Karena pekerjaan masinis itu memang berkaitan erat 100% dengan konsentrasi. Walaupun memang betul ada pengaman, misalkan ada deadman kan mengingatkan apabila masinis kurang konsentrasi kan berbunyi kan, dan emergensi sendiri. Memang benar, tapi saya katakan bahwa kecepatan KRL itu 1 detik bisa 30 meter. Kalau kita ngelamun sedikit bahaya. Makanya kan seperti saya katakan bahwa masinis di KRL ini manual sistemnya, tidak bisa dikontrol oleh pusat ya. Hanya ada PKOC, tapi hanya melalui radio mengingatkan terus. PKOC itu mengingatkan masinis terus ya, dari radio, tolong untuk mengarah masinis konsentrasi, lakukan tunjuk sebutnya. Cuaca misalkan di daerah Bogor sedang hujan deras, hati-hati, konsentrasi tinggi. Jadi PKOC itu mengingatkan terus, tiap menit dia mengingatkan supaya masinis itu konsentrasi. Namanya PKOC ya, PKOC. Jadi pengaturan pusatnya di situ, di kontrol buat memantau ini pergerakan kereta yang ada di Jabodetabek. Apabila ada kecepatan yang berlebih langsung dikontak masinisnya ya. Apabila kondisi cuaca ataupun kejadian-kejadian yang dilintas yang akan dilalui masinis itu bisa dikontrol oleh PKOC. Jadi dikomunikasikan melalui radio ya, akan dikomunikasikan melalui radio masinis ya. Itu tugasnya PKOC, dia koordinasi terus sama masinis yang untuk menjaga konsentrasi ya. Jadi kita masih bisa komunikasi ya dengan PKOC. Tapi yang paling penting itu ya pribadi kita sendiri ya, pribadi kita sendiri sebagai seorang operator masinis untuk konsentrasi ya. Karena orang hanya membantu, atau PKOC dan lain sebagainya membantu berapa persen loh. Kalau kita kondisinya saja kurang istirahat ataupun bahkan lamun, tetap aja risiko tinggi ya. Makanya banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan bagi teman-teman yang mendaftar profesi ini.
daftar profesi ini. Nggak cuman kita gaya-gayaan pakai pet, foto-foto selfie, itu resikonya tinggi banget ya, resikonya tinggi banget. Ini benar-benar laki lah, oh teman-teman memilih profesi ini benar-benar jadi laki-laki lah. Karena resiko benar-benar tinggi. Sebagai catatan ya, salah masinis tidak boleh salah ya. Masinis itu nih, kalau kalian memilih profesi masinis itu tidak boleh salah, karena kesalahan itu tidak bisa di-tag seperti di buku atau di catatan kantor di tag bisa, nggak bisa ya, nggak bisa. Masinis tidak boleh salah. Kalau sampai terjadi salah di lintas, risikonya nyawa, baik nyawa kalian ataupun nyawa penumpang. Maka dari itu saya pesan kepada kalian yang memilih profesi ini, sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh dalam menjalaninya ya, sungguh-sungguh, karena prosesnya sangat lama. Dari mulai pembentukan masinis ada O61, tiket awak sarana perkereta-apian O61, diklat kecakapan sebagai seorang asisten masinis O62, terus O63 mengenal lintas, semua harus menguasai semua lintas ya, terutama lintas yang akan didinasi. Kemudian O64 kecakapan sebagai seorang masinis, kemudian sertifikasi Dirjen KA ya. Sertifikasi Dirjen KA. Jadi tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh teman-teman ini sangat banyak ya, tahapannya sangat banyak sekali, sangat luar biasa sekali, karena tadi fungsi dibentuknya seorang masinis itu, karena tadi ya, resiko yang akan dihadapi sangat luar biasa di lapangan. Resikonya sangat luar biasa teman-teman, dan ini yang hanya mengerti hanya masinis saja ya, yang hanya mengerti hanya masinis nih yang merasakan seperti ini. Makanya saya acungin jempol buat yang memilih profesi seorang masinis nih. Bukan berarti saya merendahkan yang lain, enggak ya, tapi yang saya merasakan itu memang luar biasa. Perusahaan sudah mengeluarkan banyak sekali biaya untuk ini ya, untuk pembentukan masinis. Perusahaan banyak sekali mengeluarkan biaya, karena banyak sekali pendidikan buat mencetak seorang masinis itu. Karena masinis itu ada masinis instan, artinya 4 tahun 5 tahun baru masuk masinis ya, baru diangkat menjadi seorang masinis. Proses yang sangat lama ini tujuannya untuk membentuk masinis yang handal, yang profesional, yang disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin perjalanan di kereta yang dibawanya ya. untuk keselamatan ya, terutama keselamatan itu paling utama kalau di kereta api ya. Dan keselamatan itu ujung tombaknya itu di masinis itu. Sistem sudah dibikin nih, persinyalan dan sebagainya. Nah, masinis tinggal konsentrasi untuk mengamati semua lintas yang dilalui, konsentrasi tinggi sehingga menghasilkan suatu keselamatan. Pokoknya luar biasa lah teman-teman. Tapi saya cerita seperti ini kok jangan membuat teman-teman berkecil hati ya. Waduh, saya berat nih ngambil profesi sebagai masinis ya, berat, lama nih saya jadi masinis ini, 3 tahun 4 tahun baru bisa. Itu proses, nikmatin prosesnya, itu menjadi suatu pengalaman dalam hidup ya, pengalaman. Jadi kalian bisa cerita seperti saya ini, cerita oh iya saya gini kalian bisa cerita tentang proses kalian itu untuk mendapatkan sesuatu target yang diinginkan. Butuh proses dulu ya, nggak seinstan nggak seinstan yang dilihat wah cuman gas rem. Wah, makanya saya jelaskan tuh, jadi maksudnya itu nggak cuman gas rem, semuanya banyak banget ya yang harus dilakukan. Konsentrasi tinggi, semua mata, tangan, kaki semua gerak kayak tukang jahit gini cepet. Dan yang saya rasakan itu begitu kalau selesai dinas tuh, kalau saya ya
dan hampir semua masinis itu mata. Yang paling capek itu mata itu karena gini terus mata terus masih mata ya, yang dihajar tuh mata, capeknya luar biasa di mata. Apalagi misalnya dinasan 2 hari kalau di KRL itu bisa ada 6 jam ya dinas tuh, mau persiapan 7 jam lah, mata yang dihajar ya. Saya dinas jam 4 nih, jam 4 pagi, selesai bisa jam 12 ya, bisa 6 jam. Belum LD lepas dinas dari Bogor selesai di Jakarta itu bisa 7 jam ya. Untuk ada beberapa dinasan sekunder itu, dinasan yang pendek ya paling 4 jam bisa. Kalau yang pendek-pendek itu pagi ya, pagi hari ya, subuh. Jadi memang luar biasa sekali ya untuk masih di sini, profesi yang banyak dicari, profesi bukan merendahkan profesi lain ya, banyak yang dicari untuk masinisnya, tapi ya resikonya juga luar biasa. Jadi saya menjelaskan seperti ini biar kalian ada gambaran untuk ini ya, untuk formasi ini ya. Jadi saya tidak bicara manis-manisnya saja, saya bicara pahitnya ya. Kalau bicara manisnya memang profesi masinis gajinya luar biasa ya, ada gaji, ada uang jalan. Ada uang jalan, ada gaji, ada uang jalan. Gaji sendiri, uang jalan sendiri. Jadi tetap dikasih uang jalannya ya, setiap perjalanan dikasih. Jadi memang untuk tingkat pelaksana di masa ini gajinya memang tinggi ya dibandingkan pelaksana yang lain. Makanya ya berbeda lah, masih memang berbeda dengan golongan. Saya pelaksana dengan pelaksana lain memang berbeda, masih memang berbeda. Karena itu risiko yang dihadapi memang sangat tinggi sekali ya. Risiko yang dihadapi oleh seorang masinis itu sangat tinggi. Keselamatan penumpang ada di tangannya, keselamatan penumpang ada di tangan masinis. Makanya tak sembarangan orang itu bisa berada di kabin masinis, apalagi menjalankan kereta, karena menjalankan kereta itu memang luar biasa ya. Butuh ekstra tenaga, butuh konsentrasi yang tinggi. Nggak semudah kita di kantor duduk gitu kan udah ngopi, orang mau kencing aja, mau mules aja susah kok, iya kan? Kalau kita tidak bisa mengatur metabolisme kita, bahaya juga. Saya lagi bawa kereta mules bagaimana? Bawa kereta pengen kencing bagaimana? Baiknya memang agak susah ya dibandingkan kita di kantor ya, kencing tinggal masuk ke WC beres paling. Mules tinggal ke WC beres paling. Wah ngantuk nih, ke kopi saya kantor. Nah, Mas ini bikin kopi ya susah juga, nanti nggak konsentrasi, bahkan nggak boleh sembarangan ya, sambil bawa kereta terus sambil minum makan nggak bisa sembarangan. Semuanya masinis itu memang luar biasa banget ya, memang luar biasa. Semuanya memang diatur untuk kepentingan keselamatan. Dibilang robot ya bukan robot, manusia, tapi ya kerjanya luar biasa. Wah, ada salah dikit sikat kalau masinis itu, karena kesalahan sedikit itu bisa berpotensi nanti kesalahan besar. Jadi buat contoh yang lain supaya lebih konsentrasi lagi. Nah, itu kenapa saya bilang masinis itu memang luar biasa kerjanya itu ya, banyak sekali ya tingkatan risiko yang akan dihadapi oleh teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman, jangan sampai teman-teman ini down ya setelah mendengar cerita saya bahwa proses masinis itu memang lama, tapi ada kebanggaan tersendiri, ada kebanggaan sendiri sebagai masinis, karena kalian adalah seorang pejuang yang sesungguhnya ya. Setelah kalian lulus, maka kalian berjuang lagi untuk mendapatkan profesi masinis. Yang lagi ya, dari mulai asisten sampai masinis. Perjuangan kalian belum selesai setelah kalian lulus rekrut. Kalau untuk masinis panjang ya. Saran saya itu terus semangat aja, semangat. Menjadi suatu kebanggaan, suatu cerita buat kalian tentang perjuangan kalian itu. Dari mulai rekrutmen
sampai menjadi seorang masinis. Pokoknya tetap semangat bagi yang sedang rekrut sekarang ya. Semoga untuk yang sedang rekrut sekarang diberikan kelulusan ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.